Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin presentasikan strategi jasa. Di sini ada anggota, yaitu saya sendiri Ika Nur Hatimah, ada juga Iza Bainan Nur Rokita, Iim Liana. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan strategi proses. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan strategi proses atau strategi informasi. Adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Yang kedua, strategi proses pada jasa berbeda dengan strategi proses pada produk. Sebuah jasa memerlukan adanya kebutuhan interaksi dan pelanggan, sehingga strategi tersebut sangat difokuskan kepada pelayanan dan sumber daya manusia. Yang ketiga, untuk meningkatkan proses jasa diperlukan tata letak SDM yang mumpuni dan peralatan dalam bidang jasa yang fleksibel, yang mudah digunakan, dan murah. Dalam strategi proses jasa diperlukan teknologi yang cepat, pelayanan, contoh peralatan beda pada jasa, bengkel mobil, peralatan kesehatan, dan lainnya. Untuk slide selanjutnya adalah proses SDM jasa menurut Payne tahun 1993. Yang pertama adalah kontraktor. Adalah SDM yang berhubungan erat dengan konsumen dan memilih aktivitas memasarkan secara konvensional. Yang kedua adalah modifiers, yaitu SDM yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran. Kontak dengan konsumen hanya dilakukan sehari-hari saja. Yang ketiga adalah influencer. Peran SDM ini lebih terfokus pada implementasi dari strategi pemasaran perusahaan. Tugasnya antara lain mencakup pengadaan, riset, dan pengembangan. Yang terakhir adalah isolasi. SDM yang berada pada peran ini tampaknya akan sulit berhasil apabila tidak mendapat dukungan yang memadai dari manajemen, terutama untuk memotivasi mereka. Selanjutnya adalah proses manajemen SDM dalam operasi jasa. Yang pertama adalah recruit the right employee. Adalah melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi perusahaan agar pemasaran jasa berlangsung baik. Kemampuan yang perlu dicermati antara lain adalah keahlian teknik dan karakteristik personal yang dimiliki. Penilaian ini tergantung pada tuntutan kerja yang ada. Yang kedua adalah train employee property. Walaupun SDM yang ada adalah hasil seleksi, bukan berarti tidak memerlukan pelatihan. Pelatihan tetap diberikan sebagai bekal untuk menghadapi segala situasi agar dalam operasinya setiap SDM melakukan kontribusi terbaiknya. Yang ketiga adalah educate the customer. Selain pada karyawan perusahaan, operasi jasa akan berjalan apabila konsumennya memiliki informasi yang jelas dan lengkap mengenai jasa yang ditawarkan perusahaan. Konsumen dan penyedia jasa akan dapat berinteraksi sehingga ada unsur ketertutupan dalam kerjasama. Yang keempat adalah educate all employee. Internal marketing juga menjadi fokus dan menciptakan manajemen operasi yang baik. Apabila karyawan memiliki sikap dan kemampuan pelayanan yang baik, maka segalanya permasalahan akan dapat diatasi. Yang kelima adalah be efficient first, next second. Adalah pemberian jasa adalah pertama efisiensi, baru kemudian sikap ramah. Yang keenam adalah standardized response system. Manajemen perlu menyiapkan standar untuk menangani kesulitan dan kritik yang disampaikan konsumen. Yang terakhir adalah be proaktif. Perusahaan harus jeli melihat setiap peluang yang ada dan menentukan strategi operasi yang tepat untuk mencapai sasaran. Dan yang ke-8 adalah evaluasi performance regularly. Evaluasi kinerja secara rutin akan berguna bagi manajemen untuk mengetahui kinerja perusahaan dan memberikan masukan tentang hal-hal mana yang perlu diperbaiki. Perusahaan perlu mengambil tindakan koreksi untuk setiap operasi yang gagal atau kurang dari standar yang ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya, strategi program manajemen pengembangan sumber daya manusia jasa. Yang pertama, training merupakan program yang ditunjukkan bagi sumber daya manusia perusahaan berupa
pemberian informasi pengetahuan dasar mengenai strategi kerja, sikap, kemampuan, baik berkomunikasi maupun pemasaran jasa serta memahami konsumen. Yang kedua, manajemen support and internal intellective communication merupakan sarana kerjasama yang efektif dari kalangan manajemen perusahaan kepada sumber daya manusia pelaksana dan juga membuka kesempatan komunikasi dua arah dari karyawan kepada atasan. Informasi meliputi masalah kerja atau keputusan-keputusan penting lainnya dalam perusahaan. Dan yang ketiga, personal administration, tool and human resource management, ISSN 2085-2215, merupakan manajemen perlu mempertimbangkan program perencanaan sumber daya manusia yang tepat dan efektif agar dapat pelaksanaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan koordinasi secara berkesinambungan. Yang terakhir, developing a service culture merupakan manajemen perusahaan harus dapat diciptakan suatu pola yang sama untuk setiap sumber daya manusia agar kinerjanya memuaskan konsumen. Selanjutnya, praktik strategi sumber daya manusia jasa. Yang pertama, bila terjadi kesalahan pelayanan atau hal lainnya yang menimbulkan ketidakpuasan bagi penumpang, pihak perusahaan harus memberikan penjelasan mengenai penyebab dari permasalahan tersebut. Yang kedua, membuka kesempatan seluasnya bagi pelanggan untuk menyampaikan kritik dan saran secara lisan atau tulisan untuk peningkatan kualitas. Yang ketiga, perusahaan bersedia menyiapkan dan mengeluarkan dana tambahan bila memang terjadi kesalahan dari pihak perusahaan dan merugikan pelanggan. Yang keempat, mentargetkan tiap pelanggan baru harus berhubungan jangka panjang dengan mereka, atau pelanggan harus kembali karena puas. Yang kelima, memberi jaminan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi jasa dan menyampaikan keluhan, sehingga mereka tidak merasa terancam atau terganggu. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kelompok kami.